Ini adalah salah satu video yang SMP School kirimkan ketika menuju ke SM Eco School. Sambil melepas lelah dan mungkin Bapak bisa sambil melihat video tersebut. The high school of Patamalang is at the foot of the hill, and Public Junior High School Malang is at the foot of the hill. Here in the environment, Malang City has the most Adiwiyata schools in Indonesia. Welcome to Public Junior High School Malang, one of Adiwiyata school in Indonesia. This award was officially given by the President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, in 2015. Reputation, excellent in faith and peaceful, accomplishing achievements, and has healthy employment culture. Public Junior High School Malang has been conducting applicable activities with the involvement of parents and community, related governmental offices, business sectors, and alumni that make the school having the best experience to develop a sustainable harmless environment. Layer on the spaces suburban land went to 2,700 square, makes us having a good opportunity to research several of projects in the related to teaching and learning process, involving all school members, especially the students and their parents. Freshness of the air. We have large open space, around 70% of the total school area, with about 650 trees and plants, even some rare plants as the oxygen producers. And as the school natural laboratory where the students learn about biodiversity and do some experiments of planting, flowering, labeling, and breeding the plants. This route is treated by municipal water works and supported by the use of the river water behind the school. The river water is analyzed into the school main water reservoir, then it is flown into the fish pond around the front of the classrooms with water hyacinth in it. It is used to reduce water pollution and it's used to catch the soil to decline the water sediment. After that, it goes to the water treatment in 7 compartments consisting of some layers of how tree fiber, coal, coral, and sand. Then it ends into the underground reservoir. Next, the water is pumped into the chlorine-free tubs, then brought to the tower tank to distribute to some places. The water in our school is already examined for its feasibility standard and field lighting. This is where we take to reduce the bill of water consumption beside accustomed the students to use water wisely. Here are the differences of before and after treatments. Furthermore, we also have a high concern to do water conservation for the next generation by making it an absorbent areas with the absorbent hose 150 fiber hose spreading in several places to catch the rainwater as it is stated
in the Environmental Ministry Regulation Number 12, year 2009. Answering to the waste issue, we use environmental safe technology to manage waste by applying 4Rs: reduce, recycle, and help. The students are producing biogas and methane. You are discovering producing methane, CS4. First, chop water hyacinth taken from the fish pond. Mix it with some water and manure. Next, put the mixing into the air dry. But in our digestion takes place to break down biodegradable minerals in the absent oxide. After about 1 week, the methane can be obtained and can be used to cook fire as one of the alternative energies. By learning that expectedly, the students can realize how dangerous the methane is. It's 21 times more dangerous than carbon dioxide, and it exists freely. Besides, the students must be more aware and conscious to reduce the impact to the global. Since we have never mixed waste, the students have composting that its result is used for planting. In treating inorganic waste, although we don't have much in our school, the students learn how to recycle them. They make a lot of handicrafts made of used materials, surroundings, activities with the compost bunker, organic waste deposit place, and inorganic waste bank. And sun repair. Saving energy, especially electricity, is also our consideration. Installing glassroofs, salvation ventilation, waterlines built by the students are our effort to make use of the abundant sunlight to save energy and to save our budget for electricity as well. With its motto, we are what we eat. Spaces comfortable school canteens provides healthy food that give varieties. Penghangat, pengenyang, pewarna, perasa, and pemanis offer additional stuffs such as preservatives, cover, artificial coloring, artificial flavoring, and sweetening. We also have another program, GGMI, Gerakan Kembang Matematika, with the objectives of educating and habituating students to consume more fish than meat. Since our large area of seas and oceans provide abundant healthy food sources, besides, tropical farming is the biggest producers of meat. Moreover, since the 2nd of May 2016, we have launched the Zero Waste Program for snacks. We call it Free from PNP, because not plastic. It means we do not sell plastic or paper packet snacks, drinks, and other meals, but we use glass or ceramic pieces instead to reduce inorganic waste. Even use banana leaves for the snack base of media. This also as a product portfolio a system that helps the environment that make us a reference tool for our schools in Indonesia and other countries. SMP Negeri 10 Malang mendunia. Baik Bapak Ibu, itu tadi tayangan
video yang kami kirimkan di Asian Eco School 2019. Dan jadi setelah Bapak Ibu berkeliling di lingkungan sekolah kami dan juga melihat lewat video tersebut, mungkin banyak yang ingin ditanyakan atau mungkin memberikan masukan kritik saran. Kami akan sangat berterima kasih dan menerimanya dengan lapang dada. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dan ingin didiskusikan, kami persilakan. Apa yang dikatakan Bu Nunung tadi, kalau saya itu hantunya sampai kami gono. Tapi kalau di sini Pak Imam Sapi dan Pak Toto itu kelihatannya juga ya 11-12. Ini saya pengen apa ya? Ilmu apa atau dukun dari mana yang panjenengan cari supaya panjenengan tuh tetap konsisten untuk tetap bernafas adiwiyata, tetap ingin melestarikan lingkungan. Masalah prestasi itu pasti akan diatur, karena setelah saya memasuki beberapa sekolah Pak, terus terang kita berkasus dibanding kemana-mana, itu memang ada beda di nilai rasa yang sekolah bernuansa adiwiyata dengan yang belum. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Jadi dukun dari mana yang bisa membuat sekolah itu bertahun-tahun dan bahkan sampai titik darah penghabisan tetap jiwa adiwiyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi seperti apa yang Bapak ungkapkan, Bapak Kepala Sekolah, bahwa insya Allah kami bisa. Dan setelah kami berkeliling, memang Alhamdulillah insya Allah kami bisa. Ada satu pertanyaan yang mungkin hanya mirip-mirip dengan bunda saya. Apa sih kekurangan dari sekolah ini dan bagaimana cara mengatasinya? Begitu, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dan nanti akan langsung dijawab. Ada satu pertanyaan lagi. Depan, depan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Setelah kami melihat keliling tadi terkait dengan sarana prasarana maupun infrastruktur yang sudah ada di sini, memang sudah cukup sempurna dan lengkap ini. Nah, kaitannya dengan pengembangan sarana prasarana maupun inovasi-inovasi yang ditampilkan sekolah ini, apakah ini ada semacam peran serta dari masyarakat terkait mungkin seperti sumbangan, bantuan, atau mungkin iuran dari masyarakat sehingga bisa mendukung proses berkembangnya infrastruktur maupun sarana prasarana di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, tiga pertanyaan tadi nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Syahrini, SPDM KPD. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Kos untuk yang bertanya ya. Terima kasih. Baik, yang pertama pertanyaan tentang dukun ya. Nanti Pak Tafi aja ya. Ya, saya singkat bahasanya itu ya. Maksudnya ya, memang ini tantangan semua sekolah. Dimana sih kita semua warga sekolah itu hatinya tetap cinta kepada adiwiyata. Walaupun kita mau purna, kita tidak ragu, tidak khawatir program ini akan berhenti, akan mandek. Insya Allah di SMP 10, insya Allah tidak ya. Pak Tafi yang jawab nanti. Kemudian apa kekurangan sekolah ini? Banyak ya kekurangan sekolah ini. Satu, kekurangan dana. Betul ya Bu ya. Tapi namanya kekurangan itu relatif. Ya, relatif. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan kedua dan ketiga ini hampir sama, mirip. Mungkin saya membantu menjawab yang 2-3. Teman-teman saya minta juga nanti melengkapi. Kalau dukun, wah ini ahlinya Pak Syafiq. Baik, apa kekurangan sekolah ini selain dana? Ibu Bapak ya, kita sebagai
hamba Allah yang dihidupkan di dunia ini nggak pernah sempurna, selalu ada kekurangan. Salah satunya adalah sifat manusia, yaitu bosan, boring, mungkin jenuh, ya mungkin. Tapi kita selalu berikhtiar agar sifat-sifat kejenuhan itu, sifat jenuh, boring, bosan itu bisa kita minimalkan dengan selalu mengingatkan, menyemangati teman-teman untuk fokus bahwa yang kita lakukan semuanya ini tidak sia-sia. Setiap kebaikan sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri, dan tidak ada balasan dari kebaikan itu selain kebaikan itu sendiri. Ini kita tanamkan terus-menerus, dan kita ajak semuanya itu, karena kita hidup di dunia, ya kita butuh dunia, tapi dunia saja tidak cukup. Kita tidak hanya hidup di dunia, kita juga akan hidup di akhirat. Maka yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah bekal untuk persiapan hidup di akhirat. Ketika kita perjalanan di Malang saja, kalau tidak bawa bekal, nggak ada cukup bensin, solar ya Pak, nah bagaimana nanti? Nah, makan siang nggak bisa, kelaparan. Itu kalau di akhirat kita nggak punya bekal, mau pinjam siapa, mau ngutang siapa, mau berhenti di mana, nggak bisa. Nah, itu kesempatan kita di sekolah, apalagi mengajak generasi muda, calon pemimpin bangsa depan, untuk berpikir ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Yaitu jariah buat kita, kesempatan jadi guru. Apalagi mau pensiun, rugi kalau di sekolah tidak ikut adiliyatan. Rugi. Kalau udah pensiun nggak bisa ajak siswa. Betul Ibu Bapak. Coba nanti panjenengan renungkan ketika panjenengan sudah pensiun. Kalau di sekolah saat diberi kesempatan tidak mau terlibat adiliyatan, rugi besar. Tidak ada kesempatan dapat tambahan jariah. Maka nanti alhamdulillah panjenengan tidak masuk itu. Ya. Kekurangan yang lain, ya kita masih banyak Bu dibandingkan mana itu. Kanigoro 1, bagus Kanigoro 1. Ya. Nah, tapi kita tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar. Salah satunya kekurangan guru. Teman mengalami kekurangan guru enggak Pak? Itu kekurangan juga itu ya. Nah, itu semua diantara kekurangan. Kalau soal lingkungan, ya perawatan. Karena kita sangat terbatas. Karena itulah untuk Sarpras, kita memanfaatkan seluruh potensi yang memungkinkan menurut aturan dan tidak mengikat. Selain sebagian dari anggaran yang dititipkan pemerintah lewat bos reguler atau mungkin lewat bosda ya, kalau di Malang ada bosda, tapi sekarang bosda itu habis kita gunakan untuk membayar BPT-PTT. Perawatan ini kita ambilkan dari bos reguler karena nggak cukup, itu kan bergantung jumlah siswa juga ya. Kalau jumlah siswanya berkurang ya yang kita dapat tidak berkurang. Lalu potensi alumni, potensi orang tua, potensi dunia usaha, perguruan tinggi. Ini saya 2 kali dapat program perguruan tinggi, apa itu namanya Pak Gabu? Masyarakat apa? Bakti masyarakat apa? Pengabdian masyarakat. Ini dalam rangka pengelolaan air juga, bagaimana air di sini itu lebih berkualitas lagi untuk dimanfaatkan. Bantuan baik keilmuan maupun mungkin ada bantuan. Dan semua kita yang ada di sini ini tidak semua beli. Dari siswa itu menebarkan ikan ini siswa. Jadi seluruh potensi yang halal, yang tidak mengikat, tidak melanggar peraturan, kita manfaatkan sebesar-besarnya. Termasuk juga mungkin ya, kita fair aja cerita ini Bu Nunung. Bu Nunung itu kadang-kadang mungkin ya kepada calon tamu itu cerita komunikasi tertentu.
Kadang-kadang ada yang memberi semacam entah sedekah, entah jariah, entah apa, apresiasi. Ya monggo Bu Nunung, selama yang panjenengan ajak mau, nilainya tidak hilang ya. Kalau itu diniati sebagai kontribusi sedekah ikut membangun lingkungan. Ini ada Bu Nunung ya, Bu Nunung ya. Kalau menerima tamu kadang-kadang panjenengan ngomong ini itu tertentu ya. Nah itu semua memang untuk kita gunakan membantu. Walaupun nilainya tidak banyak, tapi bisa membantu. Terima kasih semuanya. Begitu Pak Imam, ini fair, tidak ada yang kita rahasiakan. Dan halal insya Allah, selama yang beri ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan percuma juga ya. Saya kira itu bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau ditanya tentang dukunnya ini saya yang repot ini ya. Karena ini bertentangan mungkin ya dengan keyakinan kita mungkin ya. Jangan pakai dukun lah. Sebetulnya falsafahnya itu sederhana gitu. Falsafahnya itu sederhana sekali. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Dan besok itu harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita hari ini sama dengan kemarin, rugi gitu. Nah, rusak kita. Nah, kalau hari ini sama dengan besok, nah ini kita menjadi orang yang rugi. Nah, oleh karena itu apa kuncinya? Inovasi. Gitu. Sekali lagi intinya inovasi. Nah, tinggal kita mengasah sekarang, kita itu ada di nomor berapa di sini? Ya. Kita ada di nomor berapa? Dari situ. Ya. Ini tinggal kita sekarang tetap berjuang walau sekolah ini kita tentukan diri ini. Kita mau menuju surga atau kita menuju neraka. Sarana ibaratnya ya, abiyata itu sebenarnya sarana untuk kita memilih tujuan hidup kita itu kemana. Karena begitu indahnya abiyata itu yang bisa membentuk karakter anak-anak. Kalau kami di Singapura, bahwa kita khalifah, pemimpin di bumi, kalau pemimpin itu orang benar dengan buminya, apa mau hidup di planet lain. Nah, ini yang kita tanamkan pada anak-anak. Ya. Sebenarnya jadi guru atau ibu-ibu kita itu kalau sekitar kita mati maka terputuslah seluruh amal kita seperti di Bapak Nabi kecuali 3 anak soleh yang mendoakan soleh tapi tidak mendoakan nah terputus ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga amal. Nah kita itu guru itu memang 3-tiganya ini ya. Kalau kita mengharapkan anak kita mendoakan kita, ya kita didik. Anak itu jangan diartikan anak kandung saja ya, anak biologis ya, tapi juga anak didik kita. Nah kalau kita tiap tahun meluluskan anak 300, berarti kita mempunyai ATM sebanyak 300 itu. Daripada anak kita 3 mungkin tidak ada yang mendoakan kita, tapi di antara 300 itu insya Allah ada yang melakukan apa yang kita sampaikan. Itu ATM itu. Nah daripada kita tanya dulu. Ya, kalau kita ingin yang jadi orang yang pertama, ar-rajulu la yadri wa yadri annahu la yadri. Ini orang yang paham terhadap dirinya. Ada orang yang nggak mengerti, tapi dia sadar bahwa dia tidak mengerti. Nah ini tugas Bapak Kepala Sekolah yang mendorong, mengajari. Di Kartini juga, gitu, ini. Nah ini harus itu. Titik-titik lah, kalau bisa bertitik-titik gitu. Ya, yang kedua, ar-rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti. Wah, guru-guru itu mesti mengerti pinter. Tapi nggak sadar, nah dia mengerti
tugasnya Bapak Kepala Sekolah untuk membangkitkan, memotivasi. Nah, ketika ar-rajulu la yadri wa la yadri annahu la yadri wa ini sampai seperti ini. Tapi insya Allah yang 10 di sini itu insya Allah tidak ada yang seperti ini. Terus gak ngerti, tapi gak paham lah awak itu orang ngerti. Ya anjay kali angiring peti. Lebih kotak ini ya. Kotak ini ya. Lah kalau ketemu orang seperti ini seperti apa? Pasti ada loh ya. Saya yakin dengan akan baru satu ada itu. Kita sibuk dengan itu, waktu kita habis, masalah mati dewe itu, tumpah nanti masih habis sendiri. Kalau kita mempunyai kesepakatan nanti yang akan dibahas di filosofi berikutnya ya. Wah banyak filosofi kalau di sini baru. Kan ketiga, ar-rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Nah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah ini termasuk golongan ini. Bapak Ibu mau ngotot kepala sekolahnya nggak semangat, wah ya nggak main, paling tukaran kan gitu, iya kan? Kepala sekolahnya ngotot, Bapak Ibu guru nggak ngotot, iya ngotot aja, kepala sekolah soalnya kerja adilan tadi, nggak mungkin. Nah mudah-mudahan Allah menakdirkan kita yang hadir di sini dan semuanya itu orang-orang yang empat ini. Ngerti, pinter, paham, dan sadar bahwa dia itu ngerti. Terus tandang. Nggak tandang ya. Tapi judulnya abang babi lantik orang tandang. Yang ke berikutnya, ini ada filosofi yang menarik ya. Slide berikutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang ada 3 faktor yang harus kita miliki. Tapi tak kondukur ya, supaya nggak kedukun nanti sirik kesini saja Bapak Ibu ya, dengan kesini saja lah ini. One heart. Ayo kita satukan hati. Kalau kami goro, kepala sekolah, gurunya, stakeholdernya, satu hati untuk mendidik anak-anak mempunyai karakter yang peduli terhadap lingkungan. Beres wis. Sumpah. Apakah cukup? Enggak cukup. Mau bersatu hati ngambil diri sehati pokoknya kita sepaham. Tapi tidak ngapa-ngapain, ya nggak bisa. Nah, harus ada ngapain. Apa ngapa-ngapainnya itu? Ya ada di inovasi tiada henti. Selalu ciptakan inovasi, pembaruan sehingga anak-anak yang nggak bosan, kita sendiri tidak bosan. Mau sore ngajar lo, itu mau besok zaman kita jadi guru sampai lo pangkat ngono enggak menarik kan? Nah, oleh karena itu, nah di SMP Negeri 10 kita mengembangkan banyak ini. Ya. Nah, ini belum masuk yang kita kirimkan. Jadi, saking semengengi SMP 10 itu karena terbiasa seperti ini, kebakaran ayo ya. Kita ikuti inovasi publik itu ya, pelayanan publik itu kita ikuti loh. Bahkan kita bisa bersaing dengan departemen kesehatan, dengan pertahanan dan teman-teman yang lain. Kita ini SMP 10, maksudnya kan di bawah Dikbud ya. Itu kita bisa lolos seperti itu. Kita masuk di 30, top 30. Loh, seperti ini enggak orang-orang maaf, tanda gendeng, nggak mungkin. Wajah-wajahnya, ini wajah negara Agomero. Itu juga ini wajah orang nggak genah ini, lumpah ya. Bagaimana saya katakan genah, kadang-kadang pulang jam 1 malam, kadang-kadang nggak pulang ke rumah, seperti itu. Kalau punya rumah, punya istri, punya suami itu. Lupa udah. Pak Roni, ayo besok kumpul, wes masih WFH. Oh, kenapa? Bukan faktor Pak Roninya. Ibadah ini kita nanti kita belajar sebagai ibadah. Kalau kita setiap saat membuat pembaruan, pasti kami Goro 1 akan selalu berada di depan. Tujuan ada di depan kalau kita tidak berbuat apa-apa. Kita dikatakan hidup kalau kita mempunyai inovasi. Ayo, kali Goro ini harus hidup. ASEAN gampang, pokoknya yang punya inovasi yang banyak. Terus diolah bagaimana cara
mengemas inovasinya itu dalam bentuk video lagi. Kita nggak tahu tiba-tiba ditunjuk SMP 10 ikut hasilnya oke itu. Pak Rofi pada saat itu harus melaksanakan tugas yang penting Pak ya, seperti itu. Udah teman-teman ini ya, ini masyarakat ini. Sampai ayo guys urunan. Kalau nggak ada dana kita urunan apapun seperti itu. Ternyata kepala sekolah ada lanjutkan, siap. Wah, gitu ya, ada. Kenapa? Ya itu. Kalau semua didasari oleh ibadah, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Itu ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Ada lagi mungkin yang tanyakan? Mungkin ada yang mau ditanya lagi? 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Tambahkan sedikit mungkin dari saya. Oh iya, ada pertanyaan dari Bu Kartini. Sebetulnya itu kata-kata dukun itu kalau saya mau berpikir itu adalah arti kiasan. Artinya warga sekolah SMP 10 kok manut-manut gitu maksudnya. Nah di sini sekolah kami itu mempunyai semacam aturan atau statuta, di mana statuta itu nanti mengatur semua warga sekolah, termasuk kepala sekolahnya. Jadi termasuk kepala sekolahnya, artinya sistem itu juga jalan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kalau kepala sekolahnya baru masuk, ya harus ikut sistem. Ya harus ikut sistem. Kebetulan sistem kita berdasarkan visi sekolah. Unggul yang kita dulukan itu adalah yang hubungannya dengan karakter, yaitu iman dan takwa. Baru setelah itu prestasi, baru kelingkungan. Kalau untuk iman dan takwa yang nanti hubungannya dengan karakter, itu sudah kita bentuk mulai dari anak masuk 620 masuk musola semua. Kita jalankan. Masalah prestasi akademis di kita, siswa kita kelas 7 mulai masuk itu luar biasa dalam artian nilainya yang memang rendah dibanding yang ada di sekolah tengah. Artinya di sana yang terendah, di sini yang tertinggi, dan belum tentu mau masuk ke sini. Setelah mau baik, ganti sistem lagi, yaitu sistemnya zonasi. Sehingga setiap tahun, di awal tahun, kelas 7 yang masuk, mesti dilaksanakan yang namanya tes IQ. Kita tahu betul didik kita itu seperti apa. Pada awal, kepala sekolah baru datang ke sini, Pak Romi, pengennya prestasi akademis itu diangkat. Tetapi teman-teman ngotot, dalam artian ngotot ini, bahkan sudah begitu. Kalau kita nanti tetap ngangkat yang prestasi akademis, kira-kira anak ini nanti matematikanya berapa? Kalau maksimal kan 100, mungkin sekolah kita 100, 102. Berarti 1 koma ya. Nah di situ. Ini ya dari perdebatan pada waktu itu. Sehingga akhirnya di awal tidak ingat arane tadi, bahwasanya anak itu mempunyai kemampuan bakat sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya kita kembangkan, kita dorong adalah yang hubungannya dengan keterampilan. Termasuk di dalamnya adalah yaitu kita dorong yang adiasa ini. Dan ternyata berhasil. Sekolah kita yang dulunya tidak pernah dilirik oleh sekolah lain, saat sekarang sudah dilirik, termasuk panjenengan yang datang ke sini itu yang melirik. Dan insya Allah kami tetap akan melanjutkan ini. Dan ini ternyata dampaknya amat sangat positif sekali, terutama yang kader-kader kita. Saat sekarang di perguruan tinggi ternama itu dari teman. Ada yang di UGM,
ITB, bahkan UI punya diterima. Itu cikal bakal dari kader-kader kita yang ada. Sehingga ternyata dengan Adriata prestasi akademisnya mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan teman-teman. Sebelum saya bertanya, saya datang ke sini tadi kok langsung ada apa kok terkesan di perasaan itu indah begitu. Ternyata sebenarnya ada jawabannya. Kita hanya butuh air. Kita melihat di mana-mana air, ternyata itu yang membuat hati kita itu tenang. Dan daun-daun ini sebenarnya antara SMP 10 dengan Kanigoro itu tidak jauh beda. Makanya teman-teman SMP Kanigoro, ayolah, walaupun mungkin saya tidak bisa mendampingi karena suatu saat nanti kalau Allah menentukan saya ada tugas lain, saya pikir nggak terlalu berat karena SMP Kanigoro juga sudah di mandiri. Jadi ini hal yang sangat mengagumkan kita bisa sampai di SMP 10 ini. Seperti contoh ada kekurangan kita di sampah, kita di sini juga ada pelajarannya. Contoh pengolahan air di sini juga ada. Sebenarnya itu kan bisa terjawab. Dan inovasi ya, saya pikir teman-teman juga semuanya juga sarjana, saya pikir bisa lah membuat inovasi ini. Terima kasih dan monggo semangat semangat. Dan untuk saya pribadi, memang suatu saat nanti jika Allah menentukan saya mungkin sekolah, ini hal yang insya Allah buat modal saya untuk sekolah ini sebagai kepala sekolah, atau kita seperti kalau kepala saya sampaikan, kita sebagai pemimpin Khalifah di bumi ini harus ramah dengan bumi. Terakhir pertanyaan saya, Allah itu Maha Kaya, tidak semuanya diciptakan baik. Tadi sudah saya tanyakan pada Mbak itu tentang tidak mungkin menurut saya kalau semua guru itu baik dan semua guru itu mendukung. Ini pertanyaan saya pada Bapak Kepala Sekolah. Tindakan apa juga ada mungkin dari Bapak Ibu Guru atau bahkan mungkin dari pembantu sekolah, misalkan jaga kebersihan, yang intinya tidak mendukung. Itu yang perlu saya tanyakan ada Bapak Kepala Sekolah, dan pada mungkin dari teman-teman guru juga tidak mungkin semuanya itu baik, karena Allah Maha Kaya, mesti ada yang baik, ada yang tidak baik. Apakah ada sanksi? Karena di sini kita saat ini rawan kalau terlalu memberi sanksi terlalu berat, terutama fisik di siswa. Sanksi apakah pada siswa biar siswa itu ikut sadar? Karena mungkin sudah diterapkan di SMP kita, mungkin nanti ada tambahan-tambahan ilmu buat kita. Yang jelas saya bersyukur sekali melihat suasana. Yang jelas di sini ada, kalau peribahasanya ada air, ada ikannya. Di mana dia di situ kita bertempat, mesti rezeki itu ada di situ. Baik rezeki, kesehatan, itu semua sudah rezeki. Ya itu saja pertanyaan saya mengatasi masalah teman-teman guru dan teman-teman sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Iwan. Mungkin akan langsung dijawab oleh Bapak Iwan pada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Yeni dan Pak Gunawan ya. Aplaus dulu untuk Pak Gunawan. Nah, terima kasih. Sebagaimana sunatullah ya, di dunia ini memang selalu berpasangan ya. Memang benar nggak semua guru kita ukur baik semua, nurut semua, dukung semua. Tidak. Murid baik semua, ya tidak. Karena kehidupan ini memang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah tantangan yang harus kita sambut dan kita hadapi dan cari solusi. Nah, untuk kiatnya bagaimana?
Yang pertama, untuk guru karyawan. Kadang kalau guru karyawan kita masih bisa komunikasi dengan gampang ya. Kadang-kadang orang luar yang belum tahu budaya di sekolah kita ya, termasuk Pak Tukang ya. Contoh saja program kita bebas rokok, kawasan tanpa rokok. Itu tidak boleh siapapun yang ada di sekolah ini membawa rokok, apalagi merokok. Membawa saja tidak boleh, apalagi merokok. Tapi kadang-kadang seperti menjaga malam itu mungkin dingin, butuh anget-anget nih. Ada yang merokok. Kemudian tukang, ya, belum tahu keluarga merokok. Nah, tentu yang pertama kita ajak komunikasi, kita beri pemahaman, kita jelaskan baik-baik. Kalau karyawan kita sendiri kan enak, kalau penjenengan memang tahu di sekolah kita sendiri ya jangan. Kalau sampai melakukan terus, ya sebaiknya di luar saja, jangan diajak di sekeliling. Tukang juga begitu, mohon maaf ya kita jelaskan. Supaya tidak melakukan. Kalau terpaksa harus merokok sampai tidak biasa. Terus gak apa-apa wis sing itono manjek sing konti metu-metu. Yang penting anak nggak tahu, murid nggak tahu. Wis sampean konti ndek kono, suwe pirang jam dihitung kok sampean piro. Ane sesuai kerjoe. Bahasanya seperti itu untuk karyawan. Untuk guru seperti apa? Ya kalau guru kan kita ingatkan visi misi sekolah seperti apa, tata tertibnya seperti apa. Di dalam tata tertib kita bunyikan semua kewajiban dan hak guru. Itu kita jelaskan, termasuk program Adwiyata itu bagian dari kewajiban juga. Untuk siswa bagaimana? Nah, ini mungkin tidak ada di Korea atau mungkin ada juga ya. Siswa sama, kita buat juga peraturannya dulu. Peraturan itu dibuat bersama, tidak hanya oleh guru, bahkan oleh siswa yang dominan. Usulan tata tertib itu dari siswa. Disepakati, mana yang disepakati, sanksinya apa, atau bukan sanksi bahasa yang kita pakai sekarang, konsekuensi. Apa ya kalau ada teman kita yang begini, konsekuensinya apa? Dan yang mungkin penjenengan mungkin ya ditemukan di SMP 10, tidak tahu SMP lain, tidak tahu saya. Anak-anak itu semuanya adalah orang yang baik. Anak-anak semuanya kita anggap baik. Karena sesungguhnya nurani manusia itu diciptakan Allah baik. Kalau ada yang baik itu kan pengaruh godaan-godaan. Sehingga tatib kita ketika awal di sini, awal tahun, membeli apa ya bahasanya? Koin. Modal koin. Semuanya diberi 100 karena semua orang baik. Koin itu akan bisa berkurang manakala anak-anak melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa ya? Sesuai pelanggaran ringan mungkin keluar dari kelas saat pelajaran, karena mengurangi koin. Sampai akhirnya kalau sering ya koinnya menurun. Tidak lagi 100, mungkin jadi 75 di akhirnya. Tapi anak-anak ada peluang melakukan kebaikan. Bila dia melakukan kebaikan, dia juga dapat poin menambah yang mungkin tadi turun 75. Ternyata manusia itu kan punya peluang berubah. Setelah dapat nasihat, berubah, rajin masuk, rajin mengerjakan tugas, kemudian peduli juga. Tiba-tiba, Pak, di rumah ada tanaman ini, saya bawa ke sekolah ya, ditanam ya. Misalnya, itu nambah poin kebaikan. Sesuai dengan poin yang sudah kita tulis. Mungkin poinnya 5, sehingga 75 menjadi 80, dan seterusnya. Itu di sini. Jadi anak-anak itu awalnya semua adalah anak-anak yang baik. Asumsinya seperti itu. Kalau ada dinamika, yaitu dunia pasti. Kira-kira begitu Pak Gunawan. Semoga bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang menambah boleh. Mungkin Bu Rahma boleh. Yang belum bicara Bu Rahma ya. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahma tadi kamanya ini dulu Pak Rawon ini ya. Biasanya drama kalau pendidikan karakter ini ya, untuk pendidikan karakter. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Kalau umpamanya Pak Gunawan ya, anak kita itu baik-baik, mungkin surga yang kita dapat itu yang paling elek lah ya. Justru kita diberi anak-anak yang mungkin ya tidak baik atau berbeda perilaku mereka di sekolah tidak sesuai dengan yang di sekolah karena di rumahnya mungkin baik itu seperti itu. Nah, kalau kita dikirimi murid-murid seperti itu, mestinya ya, ini kan tantangan. Bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi potensi? Nah, kalau kita bisa mengubahnya itu adalah poin tersendiri buat kita. Mungkin kita nanti akan dinaikkan surga yang lebih istimewa seperti itu ya. Nah, bagaimana seperti ini? Namanya orang itu punya hati, kita sentuh dari hatinya. Bagaimana hati, one heart itu bisa ada, maka kita adakan namanya pembiasaan. Bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak kita buat SOP. Jadi setiap gerak anak-anak termasuk gurunya itu dipagari oleh SOP. Banyak masuk kamar mandi itu seperti apa. Tentu. Kalau ini dilakukan setiap hari, setiap saat, kira-kira anak-anak itu setahun itu sudah mengenal sekolah kita. Budaya sekolah kita. Diharapkan kesatuan SOP ini akan membentuk satu karakter yang sama untuk komunitas itu. Kalau semua komunitas di dalam sekolah itu sudah melakukan hal yang sama, akan menjadi budaya. Jadi untuk itu memang nggak gampang Pak Gunawan ya. Untuk kami dulu waktu melarang anak-anak jajan di luar pagar, wah itu serem itu mau dibuat sinetron itu rame gitu ya. Kita minta tolong Satpol PP Mendal, kita minta tolong semuanya tidak bisa mengatasi mereka jawab kenapa kan makan, apakah kita tega mengusir mereka dengan lang-langan gitu ya, dengan vulgar itu tidak boleh jual di sini. Berarti kita tidak memberikan solusi apa-apa dan mereka. Nah, akhirnya gimana? Kita membuat istilah meranumkan diri dari dalam, kita sentuh hati anak-anak. Nah, kamu jajan di sana itu apa? Kamu tahu kualitas kesehatannya dan seterusnya. Sampai kita membentuk polisi anak-anak yang mengawasi teman-temannya seperti itu. Terus dimarahi dihukum juga, nah. Kita beri pengertian, kita sadarkan. Kenapa? Peranuman dari dalam itu kita sentuh hatinya.